Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya selaku admin daripada channel YouTube Para Kurawa, channelnya Para Pemancing Belut, mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah sudi menonton video kami dan berlangganan video kami, dan semoga video kami ini bisa menghibur rekan-rekan semuanya dalam acara ngurak belut atau mancing belut. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang kail urak atau pancing belut ya, pancing belut. Dan berdasarkan pertanyaan daripada para rekan-rekan, para teman-teman yang diantaranya pertanyaan seputar tentang pancing belut, karena para pengurak atau para pemancing belut rata-rata menggunakan kail uraknya buatan sendiri. Nah, itu kenapa ada teman-teman kita yang kenapa tidak menggunakan kail yang sudah ada di toko. Nah, di sini saya akan mengulas tentang itu. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, permohonan dari rekan-rekan yang meminta untuk memperjelas cara pembuatan ruruhit, ruruhit urak. Nah, apa itu ruruhit? Nah, itu ruruhit itu ini. Nah, ini ya, ini ruruhit. Nah, ini ruruhit urak. Nah, ininya. Nah, itu ya, ingin diperjelas katanya supaya lebih mudah untuk membuatnya. Dan sebelumnya alangkah baiknya rekan-rekan untuk menonton video saya sebelumnya, yaitu membuat kail urak dengan menggunakan kikir ya, secara manual ya, karena ada kaitan nanti dengan pembuatan ruruhit ya yang di video kali ini ya, supaya lebih dapat dimengerti atau lebih dapat dipahami lah begitu. Namun sebelum saya lanjutkan videonya, alangkah saya memohon kepada rekan-rekan semuanya yang belum klik tombol subscribe ya, klik dulu tombol subscribe untuk berlangganan video-video kami, karena subscribe Anda akan menjadi penyemangat bagi kami semua, para pemancing belut, untuk terus berkreasi menghibur rekan-rekan lewat ngurak ya, kalaupun kreativitas kami ngurak ya. Dan juga tonton terus video-video kami dan like jika Anda suka, dan kirim tanggapan, tulis di kolom komentar. Teman-teman, rekan-rekan, kawan-kawan semuanya, kami sudah menyiapkan beberapa kail dari toko ya, untuk hanya sampel saja, dan saya kurang tahu ini besarnya berapa nomornya. Ini juga saya menyiapkan kail pancing yang buatan saya sendiri. Nah, ini dan kail ini kira-kira cukup untuk menarik babon atau belut di atas setengah kilo, di atas ukurannya di atas setengah kilo. Ini cukup, insya Allah nggak akan patah gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan kail yang dari toko, itu kira-kira besarannya, besar lekukannya, besar lengkungannya kira-kira sebesar yang inilah, ini kira-kira. Nah, ini kira-kira sebesar ini ya, bandingannya. Nah, atau yang ini yang
kecil ini, yang kecil ya, yang kecil ini. Kalau kita bandingkan, ini kawat yang buatan saya ini lebih besar, dan kawat yang kail ikan dari toko ini lebih kecil ya kawatnya. Nah ini, dan lekukannya ini ya, lekukannya itu agak berbeda ya, mungkin ya sedikit. Nah itu kalau modifikasi ya, mungkin juga kayak belut juga kalau lekukannya seperti ini juga bisa ya gitu, namun agak berbeda karena ini ciri khas kami ya. Nah namun kenapa tidak menggunakan kail ini saja untuk menarik belut? Nah itu masalahnya. Biasanya kalau belut di atas 2 kilo memakai kail ini, insya Allah rata-rata itu patah ya. Karena kailnya dibuat lebih kecil, lebih kecil. Nah ini lebih kecil ya, dan dibuat lebih pendek. Nah, kalau kita bandingkan dari ukuran besi, ukuran kawat dengan ukuran kail saya ini, kira-kira kawat pancing ukuran nomor ini nomor 12 nih, nomor 11 terlalu kecil, kira-kira nomor 15-an lah gitu. Nah ini kira-kira kalau nggak salah ini nomor 12 ya, nomor 15 atau nomor 15 kalau nggak salah. Nah kira-kira ini lah bandingannya, ini kira-kira besarannya ini. Kita kalau ngurak belut menggunakan ini kan terlalu besar ya, terlalu besar untuk menarik babon. Nah ini lengkungannya ini terlalu besar. Kita harus membuat kail yang kecil, yang ukuran kawatnya lebih besar, itu kan biar kuat. Rekan-rekan semuanya, kita perlu mengetahui kenapa pancing belut itu lengkungannya itu tidak besar, beda dengan lengkungan belut. Nah ini tidak besar karena belut itu memakannya tidak kayak ikan. Kalau ikan disambar itu mulutnya itu sambil menganga ya, disambar. Kalau belut itu cara makannya itu disedot, makanya kita suka mendengar suara kayak keceropan gitu ya, suara cepot-cepot gitu. Itu kalau belut menyamar itu seperti itulah, ada keceropannya gitu kan. Nah, karena belut itu memakan umpan itu sambil disedot ya, umpan di kayak ikan. Dan juga kenapa kita menggunakan kawat yang lebih besar gitu, kawat yang lebih besar dan lengkungan yang lebih kecil. Nah ini kalau belut itu langsung ditarik kira-kira dengan jarak setengah meter dan dengan tenaga yang cukup kuat. Jadi tidak ada kelenturan ya, berbeda dengan ikan. Kalau ikan itu ada kelenturan dari joran atau dari senarnya juga agak lentur. Jadi pasti ini kalaupun dibuat lebih kecil kawatnya itu pasti kuat, karena ada bantuan dari joran ya, bantuan dari kelenturan joran sama senarnya ya. Kalau pancing belut kan langsung ditarik, jadi ada kemungkinan patah ataupun melar ya itunya kawatnya. Nah itu kenapa memang kita harus selalu buat pancing dari rata-rata. Kenapa rata-rata para pemancing belut itu membuat kayaknya sendiri dengan kawat yang lebih besar gitu. Mungkin itu, dan mohon maaf karena ini kebiasaan hasil analisa daripada di sini di paguyuban Kurawa.
mungkin di tempat-tempat lain itu analisanya beda-beda ya, beda-beda. Jadi mohon maaf, itu yang biasa kami lakukan ya, karena itu analisa kami semua di sini. Jadi kalau ada yang berbeda itu mohon maaf sekali ya. Nah, itu jawaban yang pertanyaan kenapa tidak menggunakan kail uruk saja, kail ikan saja. Nah, itu mungkin segitu yang bisa saya terangkan ya, yang bisa saya terangkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan untuk selanjutnya rekan-rekan tinggal menanyakan kepada kami, menghubungi WA kami, WA saya sebagai admin para Kurawa yang ada di deskripsi ya. Semuanya kawan-kawan, kebetulan di sini ada para master ngurak lagi istirahat nih. Kita langsung tanya saja, ini ada pertanyaan daripada teman-teman, bagaimana perbedaan antara kail pancing ikan dengan kail pancing belut. Soalnya kalau pancing belut itu suka bikin sendiri, ini bagaimana perbedaannya? Ini langsung tanya sama Dang Bobon saja nih. Oke, begini ya, kalau pancing buat ikan biasanya kalau yang dijual di toko-toko biasanya lengkungannya gede nih, kayak gini nih, ini panjang besar gitu. Dikarenakan apa? Kalau pancing ikan kan pakai tali yang kecil biasa gitu, pakai joran. Jadi kalau ada tarikan itu ada bantuan dari joran ya, dari joran, makanya jarang jarang putus atau jarang patah itunya kailnya. Kalau buat pancing belut sih biasanya ya agak kecil, memanjang, lengkungannya dikit. Soalnya kan kalau belut kita kan langsung pakai tangan, paling talinya 1 meter atau 2 meter gitu. Jadi kalau belut makan itu langsung ditarik pakai tangan, jadi nggak ada lenturan kayak ikan gitu. Jadi supaya apa, itu kan kalau pakai kail ikan mancing belut itu kan kalau langsung ditarik bisa patah itunya kailnya, makanya kita harus kuat. Jadi bikinnya dari mungkin kawatnya yang bagus, dari bikin sendiri sih agak besar dikit supaya kuat gitu. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Untuk selanjutnya teman-teman semuanya, saya akan cara membuat ruruhit ini, namanya ini ruruhit nih. Nah, ini ruruhit ini. Nah, ini ruruhit ini yang ada pada kail urak ini. Kayak ini ya, kayak ini ya. Nah, yang ada pada kail ini ya. Nah, ini yang ada pada kail ini, cara membuatnya agar lebih mudah. Untuk mempermudah, tapi alangkah baiknya teman-teman, rekan-rekan untuk menonton dulu video sebelumnya, yaitu membuat kail urak dengan menggunakan kikir, agar teman-teman semuanya lebih mengerti dan lebih mudah memahami apa yang kami terangkan pada video kali ini. Kali ini saya akan menggunakan bantuan media gambar ya, media gambar. Ini saya sudah siapkan media gambar agar lebih mudah dalam pembuatannya ya, untuk pembuatnya. Dan ini kami sudah siapkan ini. Nah, ini alat penjepit nih, seperti biasa yang kayak kemarin, alat penjepit yang dari bekas rem sepeda, ini diambil ininya. Nah, ini sudah kami pipihkan juga, ini bahannya dari baja putih ini ya, kami pipihkan juga ini tuh pegang.
Nah gitu. Nah ini kita sudah sambungkan. Nah, ini saya akan membuat media gambar yang lebih mudah ya, kayak gini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kira-kira gambarnya kita gunakan beberapa tahapan ya. Ini tahap 1 ya, tahap 1. Nah, gambarnya kayak gini. Nah seperti ini saja nih. Seperti ini. Nah, kira-kira gambarnya besi yang sudah dipipihkan ini seperti ini. Nah kira-kira seperti ini. Nah kira-kira ini ya. Ini tahap 1 lah. Ini tahap 1 ya. Nah, sudah sini ini didekokin, ini didekok apa di nah ini potong sini. Nah gitu ya, dibuang ini sini, dibuang kayak gini. Ini kira-kira ini setengah senti lah kira-kira, atau tergantung lah, kira-kira minimal setengah sentian lah dari ujung sini ke ujung sini. Nah dari ujung sini ke ujung ke tengahnya yang dibuang. Nah ini dibuang. Nah kita simpan dulu, kita buang dulu dengan menggunakan kikir ya. Kita buka kertasnya, ini kita kikir dulu. Nah ini kita menggunakan kikir ini. Bentar, ini terlihat. Ini kikir 6 inci saya gunakan kali ini kikir 6 inci, dan ini kikir belah rotan ya. Saya gunakan ini 2 kikir ini kikir belah rotan, ini banyak di toko-toko. Ini saya gunakan kikir yang besar yang 6 inci. Kalaupun teman-teman akan menggunakan kikir 4 inci juga nggak apa-apa, bagus juga, cuman kebiasaan kami menggunakan kikir yang 6 inci ini. Kita kikir dulu teman-teman. Nah kikir dulu yang tadi ya. Nah ini dihaluskan dulu, kikir dihaluskan dulu yang bekas pukulan untuk memik. Ini hati-hati kikirnya jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam itunya si uluhitnya ini bisa patah. Dan ini dibelatkan, ini bagian ini nih, ini bagian yang ininya nih, ini dibulatkan ya, jangan dibiarkan segi begini, dihaluskan ya, dihaluskan. Nah, ini dihaluskan, dibulatkan juga. Lagi kertas tadi ya, ini ya sudah seperti itu ya, kayaknya ya sudah ya seperti ini. Selanjutnya yang tadi itu, nah ini gambar lagi. Nah ini ya, ini sudah ini mungkin tahap 2 ya, tahap 2 ini sudah ini ya. Nah ini bagian ininya dirancipkan dikit. Nah gitu, dikit lah, nggak perlu usah dalam-dalam, ini dikit saja, nggak usah dalam-dalam sampai lancip, karena hati-hati ini cara ngikir ini jangan sampai ke sini, cukup dilurusin aja dari sini nih. Nah, dari sini. Nah ini lancip. Nah gitu ya, lurusin. Ini. Nah gini cara ngikirnya nih, ininya di gini nih, sarang begini, sedikit aja, hati-hati itu. Nah itu ya. Nah ini bagian ini juga gini.
Nah udah ya, ini hati-hati, ini dilewatkan dulu nih. Nah, udah lihat lagi. Nah, ini sudah agak sedikit. Nah, ini kalau udah begini, ininya bagian ini ya, biar lebih jelas ya. Ini dipotong nih. Nah ini kan lurus gini, ini lurus dari sini potong agar lancip ke sini. Nah agak sini, agak buat dikit ya, dilancipin. Ini dipotong ke sini ya, dan dari sini dipotong ke sini. Nah dilurusin. Nah kita potong dulu bagian ini nih, kita potong dulu bagian ini ya, lebih mudah nih. Berarti nah ini tadi tahap 2 ini ya, tahap 2 ini, itu tahap 3. Tahap ketiga nah gitu. Ini lancipin tahap ketiga dikit. Nah lancipin dikit tahap ketiga. Tahap keempat nih, tahap keempatnya. Nah ini udah lancip begini, ini dipotong gini nih, agak bulat nih dikit. Nah tahap keempat ini ya, kita potong dulu ininya ya. Ngerti sampai sini? Bentar, ini dikikir saja. Ini tahap 4 ya, ini tahap 4. Nah, ini tahap kelima. Ini kalau sudah begini ini ya. Nah ini sudah dipotong segini. Nah ini segitu ya. Ini bagian ini sudah begini. Nah gini. Selanjutnya ininya ini tahap 5 nih, dipotong ininya nih. Nah segini. Nah gini biar lancip ya. Nah potong gini. Nah ini bagian ini nih. Nah bagian yang ini. Nah ini bagian ini. Nah itu ya. Sekarang kita potong dulu ya. Ini dikikir saja nih. Ini dipotong. Ini. Nah ini sebenarnya ini udah jadi, ini ruhit ini. Ini sebenarnya sudah jadi. Nah ini sebenarnya sudah jadi tuh kalau gini. Cuman ini bagian ininya belum lancip. Nah baru gini. Nah ini kan. Aduh jelas. Nah ini di bagian ini ini pakai kikir yang ini, yang tadi ya, yang tadi. Nah ini simpan dulu kertasnya. Udah tinggal di gini, udah ya. Nah ini udah nih.
jadi. Dan ini tinggal kita haluskan ya, kita haluskan. Bisa menghaluskannya menggunakan kikir, tapi harus hati-hati, bisa menggunakan amplas juga. Nah, ini udah jadi nih ya, bisa menggunakan kikir, bisa menggunakan amplas yang enggak terlalu kasar ya, enggak terlalu kasar. Biasanya kalau amplas kertas itu menggunakan nomor 800 lah gitu ya. Atau menggunakan kikir misalnya gini ya. Nah, ini menggunakan kikir, bisa menggunakan kikir juga. Ini dihaluskan di belakang ininya, dirapiskan. Ini udah jadi seperti ini. Nah ini udah jadi. Cara menekuknya silahkan kembali lihat di video sebelumnya. Silahkan lihat di video sebelumnya cara membuat kail dengan urak dengan kikir ya. Silahkan lihat di video sebelumnya. Bisa menggunakan tang ya, atau bisa menggunakan alat lain lah. Misalkan kalau saya sudah seperti ini menggunakannya, ini saya seperti ini sudah ditekuk, ini sudah alat ini kayak, nah ini bisa menggunakan pipa atau apa ya, ini pipa atau apa cara untuk menekuk. Nah ini atau apapun ya, kalau saya seperti ini. Nah ini masukin ya di sini, langsung dilengkungin. Nah itu kita harus hati-hati nih. Nah ini terus kan ini harus hati-hati karena nanti ruhitnya rusak ya, ruhitnya sudah dibuatnya rusak. Tinggal kita pakai tang untuk apa namanya, ngelempengin lah sesuai keinginan kita ya, sesuai keinginan. Membentuknya silahkan kalau kurang cukup silahkan pakai apapun ya, alatnya pakai tang ini juga bisa. Nah ini cuman sayang ini belum dihaluskan ya. Kita bisa menghaluskannya menggunakan amplas. Nah seperti inilah kira-kira teman-teman, kawan-kawan, para pecinta mancing belut ya. Jangan lupa like dan subscribe. Begitulah, mudah-mudahan ini dapat dimengerti dan mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh rekan-rekan semuanya, dan semoga ini bermanfaat buat rekan-rekan ya. Nah seperti ini. Nah, gini nih, kita juga menerima pemesanan. Silahkan untuk pemesanan hubungi admin kami ya, admin, atau hubungi HP saya juga, HP WA